Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Yana Sofia Putri. Saya dari kelompok 5 BSP 2019. Di sini saya akan melakukan mini research terkait topik penilaian afektif dalam mata kuliah Evaluation of Process and Achievement in Biology. Jadi di sini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Ibu Sri Samratul Munawwarah SPD MSI. Halo. Beliau merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Dolok Masihul, Serdang Bedagai. Baiklah, kita akan bertanya-tanya seputar penilaian afektif. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Jadi di sini saya boleh ya wawancara sekitar penilaian afektif? Oke, boleh silakan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu penting gak sih penilaian afektif itu dan mengapa? Sebelumnya kita harus tahu dulu kan apa itu penilaian afektif. Mungkin Ananda sudah mempelajarinya di perkuliahan ya, bahwasanya penilaian afektif itu adalah salah satu bentuk penilaian ya. Di samping ada dua penilaian lagi, yaitu kognitif dan psikomotorik gitu ya. Jadi penilaian afektif ini cenderung menekankan kepada penilaian sikap dan nilai. Jadi ketiga penilaian ini sebenarnya saling berhubungan satu sama lain, tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita ingin menilai sikap seseorang, nah kita juga bisa ya menilai sikap itu dari kemampuan kognitif dia gitu, dari kemampuan psikomotorik dia gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah penting penilaian afektif, ya sangat penting ya. Penilaian sikap dan nilai itu sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena yang pertama, dengan kita menilai sikap seorang siswa, ya, itu kita bisa menilai karakter dia itu bagaimana, kan gitu, ya. Jadi karakter itu bisa membuat atau bisa menjadikan menjadi tolak ukur bagi kita seorang guru. Ini anak mau diapain ini anak gitu, atau cara penyampaian materi kita kepada si A itu bagaimana efektifnya gitu, karena kita tahu karakternya seperti apa, kan gitu ya. Saya kasih contoh, misalnya ada anak yang karakternya itu dia lebih suka, kalau khusus untuk biologi misalnya, dia itu lebih cepat menangkap materi pelajaran itu apabila langsung praktek atau praktikum gitu. Jadi dia tertarik di situ gitu ya. Ada juga sebagian anak lain yang lebih senang menghafal ya. Ada juga sebagian anak lain yang lebih senang melihat audio visual gitu, atau melihat video pembelajaran dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu kan semua adalah adalah sikap ya, ketertarikan anak terhadap suatu atau terhadap materi pelajaran yang kita berikan. Nah, jadi kalau kita tahu karakter anak itu si A begini karakternya, si B begini, si C, nah kita tentunya akan lebih mudah ya. Kita akan lebih mudah dan kita akan menemukan cara yang tepat gitu. Bagaimana supaya si anak ini bisa menerima transfer ilmu yang kita berikan kepada si anak ya. Jadi itu alasannya mengapa penilaian sikap ini sangat penting ya. Jadi itu tadi yang pertama, sebenarnya bila kita tahu karakter sikap seorang siswa itu, maka kita sebagai guru juga jadi lebih mudah ya, lebih mudah untuk mentransfer ilmu ya. Jadi saya pikir itu jawabannya. Baik, Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu melakukan penilaian afektif di kelas? Ya, seperti saya katakan tadi ya, penilaian afektif itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Sebenarnya ketika kita masuk ke kelas, kemudian mentransfer ilmu, atau dalam kata lain ketika PBM, proses belajar mengajar, ketiga kemampuan itu sebenarnya kan berkolaborasi itu ya. Jadi ada kognitif ya, kemampuan untuk berpikir ya, inteligensi, kemudian ada afektif ya, sikap, bagaimana dia merespon gitu ya, merespon terhadap guru yang berdiri di depannya ya. Kemudian yang ketiga psikomotorik ya, kemampuan organ fisik dia gitu untuk katakanlah menanggapi ya,
menanggapi apa yang disampaikan oleh guru gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara, ya sebenarnya cara yang paling simpel gitu ya, cara yang paling efektif itu adalah dengan mengamati gitu ya, mengamati para siswa secara personal ya. Jadi memang penilaian sikap ini tidak serta-merta 1-2 hari gitu kita sudah bisa menilai sikap seseorang gitu. Nggak bisa seperti itu ya, kita butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena kita harus mengamati secara mendalam, indeed gitu ya, pengamatan mendalam gitu ya. Jadi kita kalau istilah lainnya personal gitu. Jadi misalnya ada 36 jumlah siswa gitu, 36-nya kita harus kenal karakternya masing-masing gitu. Dan itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu. Makanya tugas guru itu kan beratnya di situ gitu ya. Jadi kita amati bagaimana respon dia ya ketika kita memberikan pelajaran, bagaimana respon dia ketika kita beri dia tugas ya. Nah, ada beberapa hal sih yang bisa kita lakukan ya untuk menilai sikap seseorang ya. Misalnya saya kasih contoh satu ya, kita beri dia tugas kelompok gitu ya, tugas kelompok biologi misalnya ya. Jadi satu kelompok itu biasanya ada 5 atau 6 orang ya. Nah, ketika mereka melakukan diskusi kelompok itu, nah kita bisa mengamati tuh ya, mengamati satu-satu secara personal. Apakah ada di antara mereka yang cuek kan gitu ya. Ini karakter anak ini kan macam-macam ya. Tapi ada juga anak-anak yang bisa bekerja sama dengan baik ya. Ada anak yang tidak peduli gitu ya. Ada anak yang mau terima beres. Nah, seperti itu ya. Jadi kan kita bisa kita bisa memetakan, oh si A ini seperti ini, si B seperti ini ya. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan, oh ternyata si A itu anaknya bertanggung jawab ya. Kemudian si A itu anaknya bisa bekerja sama ya. Kemudian bagaimana si B? Kalau si B anaknya tidak bisa bekerja sama dengan teman yang lain ya. Nah, bagaimana si C? Kalau si C dia tidak bertanggung jawab ya. Belum apa-apa dia sudah izin keluar gitu misalnya ya. Dan kembali setelah tugas hampir selesai. Nah, itu misalnya saya kasih contoh ya. Jadi itu salah satu contoh ya bagaimana kita bisa menilai sikap seseorang dengan membuat kerja kelompok ya. Atau cara kedua bisa kita lakukan dengan memberikan tugas kepadanya ya. Memberikan tugas, misalnya kita berikan tugas membuat clipping gitu ya, misalnya membuat clipping tentang mutasi gitu ya dalam pelajaran biologi. Nah, kita kasih tenggat waktu 3 hari misalnya ya. Kemudian kita lihat nanti pada hari ketiga ketika tenggat waktunya sudah sampai, apakah dia mengumpulkan tugasnya. Kalau memang dia mengumpulkan tugasnya, oh berarti dia anaknya bertanggung jawab. Kemudian kita cek tugasnya, bagaimana hasilnya, apakah bagus atau asal-asalan gitu. Kalau misalnya tugasnya bagus ya, kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah itu berarti anaknya ini pekerja keras nih ya. Anaknya kerja keras, mau berbuat ya. Kemudian rasa ingin tahunya tinggi ya. Jadi kalau udah rasa ingin tahu tinggi kan dia kan akan terus mencari referensi. Jadi dari situ bisa kita nilai sikapnya. Jadi kita tahu karakternya. Nah, ada anak B ya, si B ya, yang tugasnya 3 hari belum terkumpul. Kemudian datang ke kita, guru, Bu, maaf Bu, begini dengan 1001 alasan. Nah, itu kan artinya dia apa? Kurang bertanggung jawab. Ya. Kemudian dia juga kurang tidak bekerja keras, ya, tidak disiplin. Nah, itu kan bisa kita nilai. Nah, dari situlah ya, dari data-data sederhana seperti itu ya, kita kan bisa menilai gitu ya. Menilai sikap atau karakter si anak. Nah, jadi kalau kita sudah tahu sikapnya bagaimana, kemudian kita juga sudah amati dalam waktu yang lumayan lama. Nah, dari situ kita masuk ya. Kita masuk bagaimana sih si anak ini supaya karakternya bisa berubah, supaya sikapnya berubah, jadi yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Jadi saya pikir itu jawabannya. Oke, ada yang lain?